Itu tadi dasnya, mungkin aku akan jawab pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke yang tidak boleh dilakukan oleh kita di saat market crash atau market yang sedang tidak baik-baik aja seperti saat ini. Apa-apa ya, kita jawab pertanyaan dulu. Sebentar, mungkin kalau pertanyaan... Oh, oke. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Dodi Bo. Apa yang harus kita lakukan jika merahnya sampai 46%? Oke, apa yang harus kita lakukan kalau merahnya sampai 46%? Tadi aku sudah sempat mention, harus dievaluasi lagi portofolionya. Kalau misalnya perusahaan yang kita beli fundamentalnya bagus, justru kita hold. Tapi kalau misalnya saham yang ada di portofolio kita adalah saham-saham yang misalnya kita beli karena katanya, karena kata temen, karena kata si A, karena kata si B, tanpa kita tahu produk yang dijual dari perusahaan tersebut apa, ya harusnya kita mengakui diri bahwa kita salah dan memperbaiki kesalahan tersebut, misalnya dengan mengganti saham tersebut menjadi saham yang memiliki fundamental baik gitu ya, atau yang sudah memang terbukti berhasil bertahan di market crash sebelum-sebelumnya ya. Misalnya kayak tadi ya, salah satu contohnya adalah BBRI dan juga saham-saham blue chips lainnya gitu. Oke, Fitri said, kalau keadaan marketnya lagi gini masih oke investasi di saham atau ada enggak sih instrumen investasi yang lain yang lebih aman? Nah, masih oke atau enggak investasi di saham ini tergantung dari mindset si investornya dan tujuan pelaku sahamnya untuk apa. Kalau misalnya investornya mengharapkan return jangka pendek, tentunya di market saat ini kurang baik ya, jangka pendek atau misalnya jangka menengah, misalnya 3 bulan atau 6 bulan. Tapi kalau investornya view-nya adalah jangka panjang, justru market yang sedang terdiskon seperti saat ini adalah kesempatan untuk masuk bertahap. Catat ya, Sobat Cuan, bertahap, bukan lamsam atau all in ya. Karena kita nggak pernah tahu bottom di mana, jadi baiknya sebagus apapun perusahaannya kita masuknya bertahap. Oke, jadi tergantung view dari investornya sendiri. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Kak Valentine Angel, apakah benar kalau di saat market crash ini waktunya kita koleksi saham? Katanya mumpung harganya murah. Oke, balik lagi ya, ketika market crash, tidak semua saham pasti menjadi harganya murah. Ada saham-saham tertentu yang bisa menjadi murah, ada saham-saham yang kinerjanya nggak bagus, tapi diskon, gitu ya. Kita harus tahu perbedaannya. Murah di sini adalah murah berdasarkan valuasi. Jadi nggak semua saham pasti jadi murah. Murah itu adalah ketika kita membeli perusahaan yang bagus di harga terdiskon. Itu baru murah. Jadi nggak bisa juga masuk di semua saham ya. Harus dicek lagi. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, jadi di kolom question box juga banyak pertanyaan. Sebelum kita jawab, kita masuk ke bagian setelah kita tadi sebelumnya adalah menjawab apa yang harus kita lakukan di tengah market seperti saat ini. Sekarang kita bahas yang tidak boleh kita lakukan atau don'ts-nya di market crash atau di market yang sedang kurang baik saat ini. Yang pertama adalah jangan overtrade. Untuk teman-teman yang trading, kurang-kurangin overtrading. Kenapa? Ya, karena kalau market lagi bearish itu probabilitasnya itu makin banyak yang tradingnya itu jadi gagal. Jadi better, memang peluang itu selalu datang setiap hari, tapi nggak semua peluang harus kita ambil. Lebih baik kalau kita mau masuk di satu saham untuk trading, kita harus tahu betul apakah probabilitasnya itu tinggi atau enggak. Kalau memang probabilitasnya tinggi untuk mendapatkan cuan, baru masuk. Kalau misalnya enggak atau risk rewardnya kurang menarik, lebih baik nggak usah dipaksain masuk. Dan ingat, market tuh volatilitasnya lagi tinggi banget. Hari ini bisa naik 3%, tapi besok bisa turun 6%, 5%, berhari-hari gitu. Jadi harus berhati-hati. Overtrade tuh sangat berbahaya di market seperti saat ini ya. Terus yang nggak boleh dilakukan ketika market
seperti saat ini adalah jangan berharap bisa balas dendam sesegera mungkin untuk mengembalikan loss kalian. Mungkin kalian atau sobat cuan yang udah cut loss nih banyak, pasti kan rasanya mental tuh, aduh nggak bisa nih, harus balik lagi dari market gitu ya. Terus akhirnya uang yang tadinya udah sisa-sisa cut loss, pilih satu saham langsung di all in gitu, dengan harapan kerugiannya bisa cepat balik lagi, dan ini sangat berbahaya. Trading menggunakan perasaan itu sangat berbahaya. Jadi kita takutnya nanti nggak objektif melihat marketnya gitu, atau market structure-nya. Untuk investasi juga sama. Jangan ngerasa balas dendam ngelihat ada satu saham yang turun terus-terusan terus langsung belinya all in. Tetap masuknya bertahap. Oke. Yang nggak boleh dilakukan ketika market crash, yang ketiga adalah jangan trading atau investasi pakai uang margin sobat cuan, karena sangat berbahaya ya. Apalagi market yang sedang lesu kayak gini, kita nggak tahu kapan reboundnya gitu ya. Market lebih mudah turun dibanding naik. Jangan sampai ketika sobat cuan udah koleksi saham untuk investasi tapi malah kena margin call gitu ya. Bukan kena margin call sih, kena force margin dari sekuritas gitu. Itu sangat berbahaya. Selanjutnya yang nggak boleh sobat cuan lakukan di tengah market seperti sekarang adalah tidak diversifikasi portofolio atau hanya menaruh uang sobat cuan di satu saham aja. Seberapa ya seyakin-yakinnya sobat cuan terhadap sebuah saham, tetap harus membatasi yang namanya resiko atau membagi resiko dengan cara mendiversifikasikan uang sobat cuan di beberapa saham. Berapa saham ya? Bisa 2 saham, 3 saham, 4 saham, atau 5 saham. Oke? Yang nggak boleh dilakukan terakhir nih, jangan telan mentah-mentah apa yang sobat cuan dengar dan baca terkait market. Sesuaikan dengan trading plan sobat cuan dan sesuaikan dengan stock universe sobat cuan. Maksudnya stock universe itu gimana sih? Misalnya nih, sobat cuan adalah tipe investor. Jadi kalau misalnya sobat cuan biasanya investasinya itu cuma berani di perusahaan-perusahaan blue chips ya, cuma nyamannya di perusahaan-perusahaan blue chips, nggak apa-apa kok. Stay untuk tetap berinvestasi di perusahaan blue chip. Nggak usah gampang dengar kata orang perusahaan second liner atau perusahaan third liner yang A, yang B mau digoreng ke angka sekian, karena itu akan sangat berbahaya. Ingat, risk tolerance orang, profile tolerance orang itu berbeda-beda ya. Risk tolerance orang itu berbeda-beda. Jadi risk tolerance apa sih? Kemampuan tiap investor menerima kerugian dalam berinvestasi, seberapa besar mampunya, dan itu berbeda-beda. Ada orang yang ngelihat portonya turun 30%, masih nggak apa-apa. Ada orang yang ngelihat portonya turun 5%, udah pusing. Itu yang namanya risk tolerance. Karena berbeda-beda, makanya nggak usah bandingin porto kita sama orang lain. Tetap aja sama keyakinan kita sendiri mengatur portofolio. Oke, itu tadi don'ts di market yang lagi lesu atau juga market crash. Sekarang kita lanjut lagi jawab pertanyaan. Oke. Pertanyaan dari ini nggak ada namanya. Berpengaruhkah resesi 2022 di saham Indonesia? Jadi mungkin pertanyaannya lebih kayak resesi yang terjadi di Amerika, apakah berpengaruh di Indonesia gitu ya? Jadi memang di Amerika ini sekarang isunya adalah resesi karena kenaikan suku bunga yang bisa memperlambat ekonomi di Amerika dan juga menyebabkan GDP terkontraksi. Oke, ini cahayanya handphonenya tiba-tiba suka ngegelap sendiri, nggak apa-apa. Nah, seberapa besar pengaruhnya terhadap Indonesia? Kalau Indonesia bakalan resesi juga apa enggak? Menurutku tidak, tapi kalau terjadi perlambatan mungkin saja. Sekarang kan Bank Indonesia itu belum menaikkan suku bunga, jadi kita belum lihat pasti seberapa besar perlambatan yang bisa terjadi di Indonesia. Nanti kalau misalnya BI sudah naikin suku bunga, maka kita baru bisa tahu kira-kira seberapa besar pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia, oke? Nah,
Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin banyak ditanya sama Sobat Cuan ya, yang masuk ke DM. Saham Antam berpotensi kembali naik lagi nggak? Soalnya masih nyangkut. Jadi Antam ini memang kena sentimen negatif ya Sobat Cuan, karena harus membayar kerugian emas dan mereka kalah di pengadilan. Antam kalah di pengadilan. Karena kekalahan ini, maka Antam berpotensi kehilangan laba bersihnya sebesar 60%. Itu kenapa harga saham Antam turun belakangan ini. Kenapa sih penurunan laba bersih mempengaruhi harga perusahaan? Karena ketika laba bersihnya turun, Sobat Cuan, itu valuasinya itu bisa menjadi mahal ya, karena IPS-nya turun gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya berpotensi kembali naik lagi atau enggak, tergantung keyakinan teman-teman nih, karena memang jangka pendek ada sentimen negatif dari kekalahan yang mengharuskan Antam membayar sekitar 1 triliun ya, kalau nggak salah ya, 1 triliun atau 10 triliun gitu kepada pemenang gugatannya gitu. Oke. Kak, kira-kira IHSG ada kemungkinan turun lagi nggak? Kalau ada kemungkinan turun lagi atau enggak, itu tergantung dari ekonomi kita sendiri. Seperti yang diketahui ya, asing itu sudah melakukan net sale selama 1 bulan terakhir sebesar 9 triliun. Apa sih yang menyebabkan asing itu melakukan net sale? Dikarenakan rupiah kita yang terus melemah Sobat Cuan. Jadi asing mengkhawatirkan terjadi pelemahan rupiah secara terus-menerus ke depannya dan berpotensi memberikan currency risk terhadap asing. Jadi kalau misalnya ternyata Bank Indonesianya juga belum mengintervensi rupiah dan rupiahnya terus melemah, maka ada kemungkinan asing akan terus melakukan penjualan di pasar saham kita dan memungkinkan atau memberikan potensi IHSG bisa turun lagi. Tapi kalau ternyata nanti Bank Indonesia memutuskan untuk mengintervensi rupiah dan rupiah kembali menguat, ada kemungkinan justru asing akan kembali ke dalam market kita lagi. Oke? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Sobat Cuan, karena sudah sisa 3 menit lagi. Kita live-nya soalnya cuma 30 menit. Oke, pertanyaan terakhir. Kak, aku tipe yang beli saham main beli aja, nggak lihat waktunya pas atau enggak, baik atau enggak ya. Oke, kalau kita membeli saham untuk investasi, tentunya kita bukan hanya perlu melihat perusahaannya, tapi kita juga perlu melihat yang namanya valuasi. Kalau kita belinya itu nggak lihat-lihat dulu valuasinya berapa, takutnya nanti kita terjebak seperti saham Unilever yang terus mengalami penurunan semenjak tahun 2017 dikarenakan PE rasionya yang sudah terlalu mahal. Jadi baiknya kalau Sobat Cuan mau beli saham, tetap perhatikan faktor valuasinya ya.